Jokowi itu punya segala-galanya, Rifana, untuk mendirikan partai politik. Kalau kita membaca bagaimana literatur pendirian partai politik di negara kita, Jokowi itu saya kira sudah memenuhi banyak hal. Pertama, dari segi ketokohan. Kita tahu bahwa semua partai politik di negara kita itu tidak terlepas dari faktor ketokohan. PKB karena Gus Dur, kemudian PAN karena Amin Rais, ya. Kemudian Demokrat itu karena SBY, kemudian Gerindra karena Prabowo, PDIP karena Megawati dan seterusnya. Jokowi punya di situ. Yang kedua, harus diakui, ya, Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode punya networking yang saya kira berjejaring. Tinggal diuji apakah dengan partai politik yang baru kemudian akan tegak lurus bergabung menjadi bagian di dalamnya. Yang ketiga, yang disebut dengan punya irisan basis massa. Apapun judulnya, Pak Jokowi itu dinilai sebagai sosok yang sifatnya nasionalis. Jadi pemilih-pemilihnya ini beririsan dengan partai-partai nasionalis yang lain. Bisa beririsan dengan PDIP, bisa beririsan dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan Demokrat, dan seterusnya, dan seterusnya. 3 variabel ini yang paling memungkinkan sebenarnya captive market yang dimiliki oleh Jokowi sebenarnya sudah sangat memenuhi syarat bagaimana partai politik yang baru ini didirikan. Kalau mau jujur, banyak publik yang berharap Pak Jokowi itu mendirikan partai politik ketimbang selalu dikaitkan dengan Golkar, ketimbang selalu dikaitkan dengan Gerindra. Ini Pak Jokowi harus diuji dalam konteks apakah setelah tak jadi presiden, partai yang baru ini kemudian akan establish dan bisa pamor politiknya masih betul, kuat, dan kemudian bisa kompetitif dengan partai-partai lain, dan itu yang sebenarnya sedang ditunggu. Tapi rasa-rasanya belakangan narasinya tidak di situ. Ini semacam gagasan dan wacana yang sepertinya sengaja dihembuskan sebagai bentuk kritik kepada partai-partai politik yang ada di negara kita. Sorry to say, harus saya katakan, ketika muncul wacana tentang partai super terbuka, yang ditunjuk pertama kali seakan-akan mengarah kepada PDIP. Padahal? Karena yang disasar itu adalah proses suksesi kepemimpinan di ketua umum partainya. Makanya wajar yang dicontohkan Bang Ade cuma satu. Padahal kita tahu yang jadi ketua umum partai di negara kita yang nggak ganti-ganti bukan cuma PDIP. Bisa dicek kok di partai yang lain. Juga ada sejak zaman SBY tak ganti-ganti tuh sampai sekarang. Ada juga sejak partai itu berdiri sampai sekarang nggak ganti-ganti. Wajar kemudian ketika muncul narasi partai super TBK, sebenarnya nih kritiknya cuma ke Banteng nih, tidak ke tempat yang lain. Jadi problemnya adalah di negara kita memang ada partai politik yang demokratis. Nggak ada demokratis dalam berbagai sisi kok. Rekrutmen, proses regenerasi, termasuk kebijakan-kebijakan politik yang keluar, mana ada yang demokratis? Kalau mau jujur, per hari ini ada tidak kader partai yang berani melawan ketua umumnya? Nggak ada. Ini yang mempertebal apa yang disampaikan oleh Robert Michel. Di partai itu ada yang disebut dengan hukum besi oligarki, di mana kekuatan partai politik itu terpusat pada 1, 2, dan 3 orang saja. Jadi di situ konteksnya.